upacara detik-detik proklamasi di IKN kita masih menghadapi kendala itu sarana prasarana transportasi. Oleh karena itu tantangannya bukan hanya jumlah mobil, tantangan yang paling karena terbatas maka kita akan menggunakan bus gitu. Jadi kita akan memfasilitasi transportasi berupa bus untuk menuju tempat upacara. Jadi kita bagi-bagi tugas. Sewa-sewa tersebut? Oh, kalau itu kan kalau penyelenggaraan upacara itu kan memang dibiayai oleh negara ya. Nggak ada masalah, setiap tahun juga begitu. Itu dikritik terlalu mahal gitu Pak, 25 juta per hari untuk apa gitu? Oh iya, itu kan lokal, pasar lokal, itu bukan kita. Dan kita besok nggak akan menggunakan itu kan, kita akan menggunakan bus. Berapa Pak busnya Pak nanti? Waduh, nggak tahu, saya nggak hafal. Kementerian Sekretariat Negara telah menandatangani nota kesepahaman dengan Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia Kalimantan Timur untuk pengadaan 1.000 unit mobil. Kendaraan ini akan digunakan untuk memfasilitasi pergerakan tamu negara dan VVIP selama perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Nusantara. Diketahui bahwa Kemensesnek telah membayar uang muka sebesar 50% dari nilai kontrak untuk pengadaan mobil tersebut. Permintaan ini menghadapi tantangan karena keterbatasan unit mobil rental di wilayah Kalimantan Timur. Untuk mengatasi ini, Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Indonesia mendatangkan kendaraan tambahan dari berbagai daerah di Indonesia. Mobil tersebut didatangkan dari Surabaya, Jakarta, Sidoarjo, Semarang, Solo, Makassar, Bali, dan Palu. Pengiriman mobil dari luar Kalimantan Timur menimbulkan biaya tambahan. Biaya pengiriman untuk satu unit mobil bisa mencapai 13 juta. Hal ini berkontribusi pada lonjakan harga sewa mobil yang tidak bisa dihindari. Sejak memasuki Agustus 2024, permintaan mobil rental di Kalimantan Timur meningkat drastis, menyebabkan kenaikan harga sewa hingga 100% dari harga pasaran sebelumnya, seperti mobil Fortuner dari 2,5 juta per hari menjadi 5 juta per hari, Hiace 3,5 juta per hari menjadi 15 juta per hari, Alphard dari 7 juta per hari menjadi 25 juta per hari. Ide IKN ini tuh kenapa nyebelin terus ya? Bahasanya gitu sih, nyebelin aja gitu. Enggak, kita tuh jadi pikir ini untuk kepentingan siapa ya? Betul. Karena ini kan this is such a big project. Cuma kayaknya tuh dikerjakannya tuh kayak ngejar target tertentu, Ya. buru-buru. Itu, setuju. Buru-buru banget sih. Kayak kerasa Apa sih yang buru-buru ya gitu. dikejar? Apa ngejar sebelum 20 Oktober? Sebelum pelantikan. Ngejar foto terakhir mungkin sebelum Ngejar tanda tangan prasasti. sebelum kembali menjadi rakyat. Oh iya. Ngaruh tahu siapa yang tanda tangan prasasti. Bener. Biar nanti kan Kenal orang lihat 20 tahun sejarah. kemudian, oh, by Jokowi. Gitu. Iya kan? Iya. Tapi kalau Kepresnya setelah Oktober yang tanda tangan presiden terpilih, bukan Pak Jokowi. Ya itu dia, untuk siapa sih IKN, Kak Jo? Untuk rakyat. Kan positive thinking. Oh, untuk iya, rakyat. Untuk Indonesia Emas 2045 Mbak Nana. Tuh. Indonesia cemas, Indonesia Emas 2045. Melunaknya Presiden Jokowi yang tidak mau bergegas pindah ke ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur bisa menjadi pertanda buruk. Apalagi Jokowi sering memakai bahasa simbol. Pembangunan ibu kota Nusantara paling tidak membutuhkan dana 466 triliun rupiah karena luas IKN yang luasnya 4 kali Jakarta. Sampai saat ini, tidak ada investor dunia yang tertarik membangun IKN. Secara bisnis, memang tidak ada cuan di IKN. Apalagi jarak antara Jakarta dengan ibu kota Nusantara jauh, bahkan disebut yang terjauh di dunia. Ditambah lagi harganya mahal dan biasanya akan gagal. Jika mengandalkan APBN untuk membangun IKN, hal itu sangat tidak realistis. Dan penggunaan influencer dalam pendekatan komunikasi pemerintahan ini kan memang sudah sejak lama. Iya, udah lama. Maksudku sejak awal tuh rasanya itu memang template gaya komunikasi kehumasan pemerintahan Jokowi. Tapi- Apapun proyeknya, kereta cepat, Ya. kereta ringan, terus waktu itu vaksinasi COVID, terus ya Asian Games, selalu pendekatannya menggunakan influencer. Yang menurutku ya sah-sah aja, karena memang hari ini orang dapat informasi dari media sosial Ya. yang kerap kali mengikuti konten-konten hiburan yang di-provide dengan sangat generous oleh para pemengaruh ini. Jadi ya kemudian pemerintah yang mungkin punya keterbatasan gaya komunikasi tap in atau menggunakan jasa influencer untuk menyampaikan berbagai propaganda keberhasilan pemerintah. Proyek pembangunan ibu kota negara Nusantara terus dikebut mulai dari istana sampai sarana jalan akses ke IKN. Namun, jelang rencana upacara 17 Agustus 2024 nanti di IKN, masih ada persoalan pembebasan lahan milik warga yang belum tuntas. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan,
Memang saat ini masih ada persoalan masalah pembebasan tanah warga. Pemerintah komitmen menyelesaikan peraturan-peraturan yang dianggap belum pas mengenai pergantian tanah dan penegakan aturan yang selama ini sudah ada. Ia mengatakan ada 2086 hektar lahan yang belum clear statusnya, sehingga perlu dibebaskan mencakup rumah warga, perkebunan warga. Sehingga saat ini, pemerintah berpacu dengan waktu. Pemerintah meminta masyarakat bersabar sampai penggantian diberikan. Tapi menurutku memang akhirnya menjadi kontroversi di kasus IKN karena kita tahu pada prinsipnya pemengaruh itu kan corong. Corong di mana-mana meng-highlight yang positif. Iya. Dalam kasus IKN meng-highlight untuk melegitimasi proyek ini. Sementara kita tahu sejak awal bahwa ini proyek yang ambisius, yang bukan hanya dari segi nilai fantastis, yang dampak sosial, politik, budaya, lingkungannya sangat besar, dan banyak tantangan sejak awal. Dari mulai proses pembentukan undang-undangnya yang geradakan, revisinya juga tidak memenuhi proses ketertiban undang-undang, blueprintnya yang berubah-ubah, tiba-tiba kepala otorita dan wakil kepala otoritanya mundur di tengah jalan. Berbagai proyek kemudian banyak yang meleset dan sebagainya, investor yang katanya masuk nggak masuk, jadi banyak masalah. Dan terutama menurutku utamanya adalah warga lokal dan masyarakat adat yang merasa tidak dilibatkan dalam proyek ini, dan itu akhirnya kan jadi clash nih. Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengatakan pemerintah akan melakukan penanganan sosial dampak kemasyarakatan plus, artinya tidak hanya dibebaskan lahannya, tapi ada relokasi. Relokasi akan dilakukan ke hulu kawasan Sepaku yang merupakan daerah permukiman. Sedangkan untuk lahan perkebunan akan ada pergantian pembebasan lahan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang, Agus Harimurti Yudhoyono, yang mengatakan lahan seluas 2086 hektar di Ibu Kota Nusantara masih bermasalah. AHY menyebut, lahan itu masih dihuni oleh masyarakat setempat, sehingga pemerintah perlu melakukan pembebasan lahan lewat sejumlah mekanisme termasuk ganti rugi. Permasalahan lahan seluas ribuan hektar itu telah disampaikan kepada Presiden Jokowi dalam rapat terbatas Istana. Sesuai arahan Jokowi, proses pembebasan lahan itu harus menggunakan pendekatan yang baik. Tidak boleh ada satupun masyarakat yang menjadi korban dan merugi tanpa perlindungan. Menurut AHY, sebagian dari total lahan menjadi prioritas pembebasan, salah satunya untuk proyek tol IKN. Luasnya sekitar 46,6 hektar atau kurang lebih 48 bidang tanah. Prioritas lainnya lahan untuk lokasi pengendali banjir di Sepaku, Kalimantan Timur. Ya, belum ada yang, ya susah sih. Tuh, jadi intinya 17 Agustus ini, upacara 17 Agustus akan terjadi di IKN dan Istana Negara Jakarta. Akan ada Jadi double. Oke. Walaupun karena Kepresnya belum keluar, sebetulnya itu kayak bisa dipertanyakan. Jadi di IKN itu sebagai apa ya? Orang belum jadi ibu kota juga, terus kenapa ada upacara di sana? Udah gitu presiden dan presiden terpilihnya upacaranya di sana. Yang di Jakarta yang upacara wakil presiden dan wakil presiden terpilih. Mantan presiden katanya diundangnya ke IKN gitu. Jadi akan ada 2 upacara berlangsung pada saat yang bersamaan. Terus tapi sebagai apa ya upacara di situ? Mereka terinspirasi Marvel mungkin, banyak universe. Ada universe. Aduh, jangan spoiler, Adovi belum nonton. Oh, belum nonton ya? Tapi belum nonton, jangan spoiler. Ada universe kita, universe IKN, universe Jakarta. Oke. Aduh, nanti kita nonton di TV di cut-cut tuh. Wah, kadang-kadang di IKN, kadang-kadang di Jakarta. Pasti kayak gitu sih, split window kanan kiri. Iya, ada masuk gitu kan.